Annyeonghaseyo, nama saya Daniel, saya pengusaha dan juga content creator spesialis K-pop. Dan saya ribut sama partner bisnis saya. Ceritanya dimulai waktu saya masih kuliah, karena saya mulai bisnis waktu saya masih kuliah. Enggak deh. Ceritanya dimulai waktu saya baru lahir. Waktu kecil itu kondisi ekonomi lagi susah. Ceritanya gimana ya? Kita kan bukan keturunan Lipo atau Gudang Garam atau BCA gitu kan. Kita bukan Salim Group. Jadi papa modal dengkul, mulai sendiri dari sekolah udah kerja, ikut orang sampai akhirnya bisa bangun usaha sendiri. Ya, sukses usahanya. Tapi kan tahun 90-an Krismon ya namanya usaha banyak yang kena imbasnya Krismon termasuk usaha keluarga kita. Jadi ekonomi waktu itu ya agak drop. Jadi pas saya baru lahir tuh ya, itu malah lagi susah. Tapi ini bukan video saya waktu lagi bayi loh ya. Waktu lagi susah nggak mungkin lah kita bisa beli iPhone buat rekam-rekam. Belum ada iPhone. Nggak bisa tuh beli handycam buat rekam-rekam. Udah ada handycam belum sih? Ya, pokoknya nggak ada duit lah. Jadi kan ekonomi susah gitu ya. Jadi dari kecil itu kita udah diajarin bahwa kita itu susah. Dan kata mama kalau mau sukses harus rajin. Jadi waktu saya sekolah itu saya rajin. Rajin makan, rajin main, rajin tidur, rajin bolos. Kurang lebih begitu. Oke, ini udah sekolah ya. Jadi pas saya kelas 2 SD itu saya ingat saya mulai jualan pertama kali. Jadi saya beli stiker Pokemon yang harganya 10.000. Isinya kan 150 Pokemon tuh. Habis itu saya jual satunya 1.000. Jadi dari modal 10.000 saya jual jadi 150.000. Itu lumayan loh untuk ukuran anak SD tuh return on investment-nya berapa gitu ya. Kok kepikiran jualan begitu? Ya tentu, karena tahu hidup itu susah. Loh kok malah jualan, bukannya sekolah baik-baik. Nah ini masalahnya nih. Padahal pinter, tapi kok nilainya ngasal ya. Karena di sekolah itu tuh nggak bisa diem. Jadi tuh nggak bisa duduk diem itu, nggak bisa. Kerjaannya tuh keliling kelas, ngajak ngobrol teman. Nggak bisa disuruh konsen. Kerjaan ujian juga ngasal, PR juga mut-mutan, belajar mut-mutan. Kalau sekarang itu namanya ADHD. Tapi kalau zaman dulu kan kita nggak tahu yang begitu-begituan ya. Orang tua nggak ngerti yang begituan. Guru cuma cap ini si Daniel nih pinter tapi nakal. Nggak tahu ADHD apaan. Coba googling deh. Jadi intinya itu adalah sebuah kondisi karena kita terlahir dengan otak yang berbeda. Jadi positifnya adalah biasanya pinter. Negatifnya, lebih banyak. Susah konsentrasi, gampang lupa, ini gampang bosen. Dan menurut gua ini bahaya banget sih. Kalau punya pacar, bosenan. Awal-awal nih pas lagi mau nih itu kayak ngebet banget nih, love bombing nih. Tapi giliran udah dapet, kok bosen ya? Oh udah gini aja gitu ya. Nah itu tuh, ini kalau ada pacaran kan bahaya ya. Jadi buat teman-teman yang punya ADHD atau merasa begitu, mending coba didiagnose deh. Jadi bukan self diagnose ya, tapi beneran ke dokter gitu. Tapi kalau menurut saya ya, yang paling ganggu itu adalah susah konsentrasi karena otaknya itu gampang banget ke distract. Kayak video ini nih. Kayak tadi nggak lagi ngomongin ADHD deh. Nah, balik ke topik. Jadi intinya waktu sekolah itu mama suka dipanggil sama guru karena dibilang anaknya nakal. Kalau dipikir-pikir kasihan sih ya. Udah susah, banyak tingkah. Jadi pantun dong. Udah susah, banyak tingkah. Jangan menyerah, semangat woylah. Cakep, jadi pantun. Ngomong-ngomong soal sekolah ya, meskipun ekonomi lagi susah, tapi mama tuh berupaya kasih pendidikan yang terbaik. Jadi saya dimasukin ke salah satu sekolah swasta yang terbaik di daerah kita. Boleh sebut brand gak sih? Padahal uang sekolahnya cukup mahal. Tapi tuh waktu itu mama bisa minta tolong pakai jalur siswa kurang mampu. Jadi nggak tahu ya sekarang jalur itu masih ada apa enggak. Jadi terima kasih penabur. Kan banyak orang mikir kayak, lah sekolah univ sama aja lah semuanya. Nggak sama, nggak boleh. Nggak boleh ngasal dalam memilih pendidikan. Pilih kampus, universitas harus yang bagus. Kalau kuliah, untar aja. Itu kayaknya slogan univ lain deh. Oke, balik lagi soal sekolah. Jadi waktu sekolah itu, saya kerjanya cuman main-main. Waktu itu hobinya cuman main basket. Balik lagi soal sekolah. Jadi sekarang udah SMA nih. Nah, waktu SMA juga nilai saya jelek. Kerjaannya cuman main basket doang. Abas, anak basket. Jago banget sih enggak, tapi yang penting keren aja dulu. Nah, yang menarik adalah waktu SMA itu
kita join tim basket. Ada teman yang akhirnya deket banget sama saya, cowok. Jadi ketemu sama temen ini, sebut aja namanya Dontol. Kita basket bareng, sekolah bareng, kemana-mana bareng. Sampai orang kira kita belok. Padahal lurus, kita sama-sama punya cewek waktu itu. Why are you gay? Intinya kita jadi temen deket, kemana-mana bareng. Kita sampai pikir kayak, ini kita bisa temenan selamanya kayaknya ya. Iya deh, kita nggak pernah ribut soal apapun. Tapi waktu itu kita sempat bercanda. Nih jangan sampai ntar ributnya karena soal cewek nih. Terus kita bilang, enggak lah nggak mungkin. Kan selera kita beda, tipe cewek kita itu beda. Ceritanya lanjut, sekarang udah lulus SMA. Lulus ujian nasional itu kan kayak bulan Maret atau April. Karena itu saya pikir daripada kita gabut di rumah doang, kita jualan. Waktu itu sempat bikin online shop dan lumayan rame. Kita sebulan bisa dapat 3 juta, 5 juta. Ya lumayan dong UMR buat anak baru lulus SMA loh, belum ada pengalaman kerja. Dan itu pengalaman bisnis pertama saya. Enggak, tadi kan SD udah pernah. Dan tentu saya ajak, jadi kita bisnis bareng. Actually everything went well, semuanya bagus, cuman kita udah mulai sibuk kuliah, jadi akhirnya kita tutup online shopnya karena udah nggak handle lagi. Di bisnis yang itu kebetulan nggak pernah ribut-ribut, jadi kita pikir bahwa partneran bisnis itu nggak apa-apa deh, mungkin fine-fine aja ya, nggak bakal ribut juga selama semuanya cincai gitu. Enggak. Kita lanjut ke era kuliah. Waktu kuliah S1 itu saya ambil ekonomi akuntansi. Dan itu jujur aneh banget sih, karena kan saya SMA-nya kan IPA. Kok nggak ambil kedokteran atau apa? Ya karena mau bisnis. Enggak sih, karena buta warna sih. Anyway, jadi ambil akuntansi. Tapi di kuliah itu Daniel yang sekarang bukan Daniel yang dulu lagi. Udah nggak main-main lagi, udah nggak main basket, udah nggak ngeband, udah nggak breakdance, full belajar. IP-nya itu 4 mulu. Jadi tiap kali kuliah itu semester nggak pernah bayar karena selalu beasiswa. Tapi nggak sampai lulus 4 terus sih. Jadi dari kita semester 6, itu kita udah mulai bikin bisnis kita. Jadi saya ajak lagi si Dontol. Dan karena itu IP-nya turun. Jadi tuh semester 6 itu akhirnya IP-nya nggak 4, tapi itu 3,91. Kenapa saya inget? Karena waktu semester 7 ya, waktu lagi sidang skripsi, ini berkesan banget. Skripsi saya ngasal. Kan udah sibuk kerja ya, jadi skripsi tentu jadi nomor 2. Jadi dosen penguji 3 orang, itu mereka marah karena skripsi saya jelek. Ditanyain, Daniel, ini IP kamu berapa kemarin? 3,91 ibu. Brak, ini kayak IP anak 2,9 tahu nggak? Iya bu, maaf. Anyway, akhirnya lulus juga. Kayaknya IP terakhir masih 39 atau 389. Ya pokoknya masih cum laude lah. Dan setelah kelar kuliah langsung bikin bisnis sama teman-teman, termasuk yang tadi. Nah, sekarang udah kerja. Jadi di perusahaan yang pertama itu kita ada 3 orang. Semua sahamnya sama, yaitu 33, 34. Jadi branding agency ini berkembang nih dari klien kecil nambah klien besar, klien nasional, klien multinasional. Yang pasti sebelum usia 25 itu kita sudah punya kayaknya 30 karyawan lebih. Atau 50 ya. Lumayan dong. Makanya jadi bisa nabung. Nah, dari tabungan inilah muncul ide dadakan buat bikin bisnis kedua. Coffee shop. Cafe ini saya kasih nama Coffee Chisel. Kita buka cabang pertama, terus ternyata rame banget. Jadi saya mulai berpikir, ini kayaknya bisa diseriusin deh. Jadi saya bilang ke teman-teman saya, yuk kita bikin PT baru, isinya bertiga lagi yuk. Jadi PT pertama isinya bertiga, yang agensi, PT kedua yang kopi juga isinya bertiga. Sebenarnya awalnya tidak ada masalah apa-apa sama sekali, karena ya berarti mereka handle PT agensi, saya handle PT yang kopi. Tapi mungkin ingat cerita tadi yang pertama waktu kita temenan dari SMA, kira-kira bakal ributnya soal apa? Perempuan. Kok bisa? Ya nggak tahu. Tiba-tiba kita suka dengan perempuan yang sama dan itu menjadi sumber masalah. Karena akhirnya merembet ke kerjaan. Akhirnya di kerjaan jadi suka marah-marah. Akhirnya jadi nggak cocok. Ini itu nggak cocok.
Intinya jadi sering ribut. Nah, karena sering ribut, akhirnya kita bilang, "Udah kita bubar aja." Nah, pas bubar ini akhirnya jadi masalah. Kenapa begitu? Karena kita kan punya 2 perusahaan, PT yang pertama dan PT yang kedua. Nah, itu baginya gimana? Harta gono gininya gimana? Ini kan seperti orang menikah terus cerai gitu kan. Terus kan nggak bisa kayak, "Ya udah, lah bentar, asetnya gimana? Duitnya gimana?" Kan begitu kan. Kita masa harus ke pengadilan ngurusin begini? Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan negosiasi. Tapi setelah berkali-kali negosiasi tidak ditemukan juga jalan keluar karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Nah, kenapa jadi repot? Karena PT yang pertama dan PT yang kedua nature-nya berbeda, valuasinya berbeda. PT lama misalnya sudah 5 tahun, PT kedua baru 1 tahun. Jadi kalau misalnya PT yang pertama, misalnya omsetnya adalah 10 M setahun, kalau dikali dengan bodohnya berarti 10 kali 5, 50 M valuasinya. Sedangkan kalau misalnya PT yang kedua baru 1 tahun, tentu nggak bisa meskipun sama-sama 10 M, nggak mungkin 10 kali 5, beda dong. Kan baru 1 tahun, jadi valuasinya berbeda. Jadi dari situ kita mulai ngotot-ngototan. Karena sudah jalan buntu, akhirnya ada yang menyarankan sebaiknya menggunakan metode mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi adalah, oke, jadi waktu mediasi kurang lebih kejadiannya seperti ini. Horas Pak Sinaga. Ya, lawyer kesayangan kita ini apa kabar Pak? Ya, Horas Pak Daniel. Jadi seperti yang saya ada WA Pak, nggak bisa ini, jalan buntu, deadlock aja begini. Gimana Pak? Kita somasi aja langsung lah ya. Bapak kan lawyer kita nih. Langsung kirim somasi aja Pak. Kita ke meja hijau Pak biar kelar semuanya langsung kan. Jangan buru-buru bawa ke pengadilan. Jadi nggak semua masalah itu harus lewat jalur litigasi. Ada yang namanya itu alternatif penyelesaian sengketa. Oh, ada cara begitu Pak? Saya baru tahu. Salah satunya itu adalah mediasi. Jadi itu adalah ketika dua pihak yang sedang bersengketa dibantu oleh seorang mediator yang netral. Oh, oke 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 oke. Mediator yang ini harus netral. Jadi bukan saya ya, tapi memang ada profesi mediator profesional. Dan sebenarnya di pusat mediasi universitas kamu ada loh. Ada tuh pusat mediasi Universitas Tarumanegara. Nanti saya ada kenalan, saya coba kenalin ke kamu deh ya. Nanti dia akan bantu sehingga kalian bisa menemukan solusi jalan damainya. Ya udah coba tolong diatur, Pak. Nanti saya suruh teman saya hubungin kamu ya. Makasih. Ah, ya halo Pak Daniel. Oh, halo Pak Mediator ya? Ya, nama saya Joko. Saya mediator profesional dari Pusat Mediasi Universitas Tarumanegara. Saya dapat nomor Bapak dari Pak Sinaga ya, lawyernya Bapak. Ya, Pak Sinaga sudah kasih tahu saya. Iya, jadi mengenai masalah Bapak dengan Pak Dontol itu nanti saya akan membantu menjadi mediator profesional. Berarti Bapak bakal bantuin saya dong? Oh, enggak. Di sini saya bukan mau mendukung pihak A atau pihak B, tapi saya posisinya netral dan saya akan membantu Bapak-bapak untuk mencapai musyawarah mufakat melalui proses yang namanya mediasi. Oh, saya kira Bapak kenalan Pak Sinaga jadi bantuin saya. Oh enggak, netral. Betul, betul, betul. Oh gitu. Oke, jadi habis ini saya coba hubungin Pak Dontol ya untuk kita nanti atur kapan pertemuan mediasi. Atur Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, oke. Oke, jadi harus hubungin Pak Dontol. Tapi Pak Dontol harus tahu kalau saya pihak netral. Kalau enggak ntar beliau emosi pasti. Coba kita teleponin aja dulu. Halo Pak Dontol. Ya halo. Selamat siang Pak. Nama saya Joko, saya mediator. Saya dapat nomor dari Pak Daniel. Oke. Terus Bapak mau somasi saya? Oh bukan Pak, saya bukan lawyer. Saya bukan mau kasih somasi. Justru saya datang sebagai penengah. Saya pihak netral yang bisa bantu Bapak-bapak mencapai kesepakatan melalui proses yang namanya mediasi. Oh bukan? Oh, iya Pak, ada cara begini. Jadi saya netral ya Pak, saya nggak mihak Pak Daniel ataupun Pak Dontol, tapi saya memang pekerjaannya mediator profesional. Fungsinya untuk membantu sengketa seperti hari ini. Oh, ada cara begitu? Nah, sekarang saya telepon karena saya mau kenalan sama Pak Dontol. Jadi saya pengen dengar latar belakangnya dan ceritanya versi Bapak.
Biar nanti sebelum kita masuk ke pertemuan mediasi, saya sudah ada gambaran dulu, Pak. Oke. Yaudah saya ceritain versi saya ya. Tolong ceritain ya, Pak ya. Saya catat habis ini, Pak. Oke, Bapak-Bapak, selamat siang. Nama saya Joko. Saya adalah mediator kalian untuk hari ini. Saya adalah mediator profesional yang berfungsi untuk membantu Bapak dan Bapak untuk bisa mencapai musyawarah mufakat, dan saya posisinya adalah netral. Kita harus mencari jalan keluar. Di sini saya, Pak Joko, sifatnya netral. Jadi saya tidak akan memihak pada pihak satu maupun pihak yang lain. Tapi di sini kita akan mencoba berpikir bersama melalui proses musyawarah mufakat supaya kita bisa menemukan jalan keluar dari sengketa yang terjadi. Sebelum mulai, saya hendak memberikan tata tertib untuk pertemuan mediasi hari ini. Semua yang Bapak dan Bapak katakan akan saya catat, lalu nanti kita akan mencoba merumuskan hasilnya bagaimana. Di sini harap tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, Bapak dan Bapak. Jadi, kita ingin prosesnya berlangsung dengan kondusif ya. Kita akan mencoba selama 1 jam ke depan. Mungkin boleh Pak Daniel memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, halo, nama saya Daniel, shareholder dari PT yang pertama dan juga shareholder dan direktur dari PT yang kedua. Oke, terima kasih Pak Daniel. Oke, Pak Dontol, silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dontol. Yang lagi ngetren itu di TikTok loh. Kalau begitu, kita bisa mulai. Untuk memulai, mungkin saya ingin dengar versi dari Pak Daniel. Coba kita dengarkan apa kira-kira keinginan dari Pak Daniel. Ya, kalau menurut saya, sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya mau keadilan dong. Karena masa saya tiba-tiba ditendang dari PT yang pertama karena saya mengembangkan PT yang kedua. Kan nggak make sense. Itu kan saya kontribusi sudah 5 tahun di PT yang pertama loh. Dan lagi pula PT kedua juga, saya kan bikinnya bareng-bareng juga. Jadi kan buat kita-kita juga. Kalau ada untung, ya bagi 3 juga. Masa tiba-tiba bubar begitu aja, dan saya nggak dapat apa-apa dari yang pertama, nggak bisa dong. Kalau gitu, sekarang giliran Bapak untuk memberikan apa yang Bapak inginkan. Ya, kalau menurut saya kamu juga kayak gitu nggak fair kok. Kamu kayak gitu mau ngerampok saya kali ya? Nggak bisa dong. Ini kan saya udah bangun PT yang pertama bareng-bareng. Kalau nggak ada saya juga, yang nggak bisa jadi segede yang sekarang kan. Iya, tapi kan kita bertiga, nggak lu sendiri doang ya. Pak, jangan emosi, Pak. Paling. Lu mulut dijaga ya. Kalau misalnya saya dikeluarin, harus ada cash out dong. Berarti lu beli saham gua. Jangan begini, weh. Bentar, jangan emosi. Udah, Pak. Bubar, Pak. Udah, nggak penting ini, Pak. Bapak-bapak, tampaknya hari ini sudah tidak kondusif. Jadi kita break dulu ya, Pak ya. Nanti setelah ini mungkin saya ingin mengadakan pertemuan, tapi terpisah ya, Pak. Terpisah. Jadi saya dengan Pak Daniel, habis itu saya dengan Pak Dontol, tapi di tempat yang terpisah, oke? Supaya tidak terjadi keributan seperti hari ini, oke? Kita break dulu Bapak dan Ibu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuannya minggu depan, oke? Sampai ketemu. Pak Daniel, terima kasih sudah datang di pertemuan hari ini. Kaukus namanya ya, pertemuan terpisah. Saya kan udah kasih soal Bapak, intinya harus ada cash out, kalau enggak ya nggak adil. Menurut Bapak itu angka yang tepat tuh berapa? Kalau hitungan saya kan tadi misalnya kan saya maunya 10 M cash out kan. Oke, karena kalau menurut beliau ya uangnya nggak ada, jadi mau dikeluarin apa yang mau dikeluarin kan susah juga ya Pak ya. Ya valuasinya segitu. Tapi kalau di bawah itu Bapak nggak masalah. Ya udah coba tanyalah bisanya berapa. Masa nol sama sekali? Ya kalau nggak ada duit ya jangan suruh gua keluar lah. Yang penting ada cash yang keluar. Ya, yang penting ada cash out, oke? Kan saya juga pengen bangun bisnis yang kedua dong, yang juga awalnya ada mereka. Oke, kalau dari Bapak segitu, saya coba ya, saya catat dulu, nanti saya kasih tahu ke Bapak yang satunya lagi. Sip. Pak Dontol, terima kasih sudah datang. Iya, Pak Joko. Ya, ini pertemuan terpisah, nggak ada Bapak yang satu lagi. Cukuran ya, Pak? Iya dong, udah cukuran. Ganteng. Iya, jadi beliau tuh menganggap bahwa jangan sampai keluar perusahaan yang satu tuh kayak nggak bawa apa-apa gitu. Kalau dari saya, cash-nya nggak ada. Beliau tuh nuntut apa, mau apa. Ya, saya paham Pak, cash-nya nggak ada. Jadi,
Saya rasa itu bisa dinegoin lah, jadi nggak harus cash-nya segitu. Kalau menurut Bapak yang masih acceptable tuh berapa gitu loh untuk kontribusi beliau selama 5 tahun? Iya, cash ya sebisanya perusahaan kita lah, kita juga yang bangun kan dia juga tahu laporan keuangannya berapa cash-nya. Kalau ngotot nggak ada jalan keluarnya Pak, ini kan saya nangkep bahwa beliau mau dapat cash dan Bapak ya mau beliau cabut dari perusahaan yang pertama kan, jadi kan harus ada jalan tengahnya gitu. Ya bisa dipertimbangkan. Dan saya rasa Pak, kayaknya nggak usah angka segitu deh. Bapak turunin dikit juga pasti beliau mau. Oke Pak, coba aja. Oke, sip. Kita ketemu minggu depan ya Pak ya. Kita gabungin lagi nanti. Oke, alah copot. Gitu ya Pak. Oke, Bapak dan Bapak, terima kasih sudah datang di pertemuan kita yang kedua. Kalau gitu kesimpulannya sebenarnya menurut Pak Daniel keinginan yang penting ada cash yang keluar daripada untuk yang penting Pak Daniel keluar dari perusahaan yang pertama, betul? Ya. Oke, mungkin silakan bernegosiasi Pak. Kira-kira angkanya berapa? 10 M? Lu gila. 5 M? 1 M? Jauhan dong. 1,5. Naikin lagi? 2 M. Oke, deal. Oke. Oh, cepet sekali. Biar cepet Pak. Oh, untung cepat selesai mediasinya, Pak. Karena deadline video UTS ini sore ini udah harus dikumpul, Pak. Ini belum ngedit. Kalau Bapak dan Bapak sudah sepakat, maka kita harus bikin surat perjanjiannya, Pak. Jadi perjanjian mediasi. Dan ini juga nanti bisa dinotariskan. Makasih, Pak Joko. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, makasih. Terima kasih ya, Pak ya, sudah menemukan jalan keluar dengan cepat sekali. Syukurlah ada yang namanya mediasi, sehingga semuanya tidak perlu diselesaikan ke pengadilan. Bisa dengan cara lain, yaitu cara yang lebih musyawarah mufakat. But honestly speaking, memang literasi hukum di Indonesia buat orang-orang yang latar belakangnya non-hukum itu memang sangat minim. Karena itu saya memutuskan untuk kuliah hukum di Universitas Tarumanegara. Sekian video UTS saya hari ini. Semoga membantu, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ingat, kalau kuliah, untar aja.